عليهم المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Insya Allah muslimah pada sore ini kita akan membahas istri kita sampai istri kita Rasulullah yang berapa? Ingat nggak berapa sekarang? Empat. Dari urutan yang lain yang pertama siapa? Khadijah binti. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, yang keempat siapa? Hafsah binti Umar. Nah, siapa? Ya, insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sholatnya bersama Hafsah binti Umar bin Khattab, dan insya Allah akan dibersamai oleh Hati Ibu Aisyah. Ya, sebelum saya berikan kepada Hati, saya mau bertanya kepada dari semua teman-teman semua untuk mempersiapkan alat tulisnya dan semuanya tulisnya agak mau baca kepada kita semua, dan insya Allah sudah siap. Ya, Hati saya sudah siap ya. Alhamdulillah. Saya berikan kepada Hati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini, di hari Jumat, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, bulan Agustus, bulan bersejarah di bangsa kita di Indonesia, karena ini huru haranya lagi kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tapi kita berharap termasuk sajadah, harapannya adalah kita merayakan hari kemerdekaan itu dengan penuh manfaat, termasuk amal ada pentas sejarah ya besok yang santri putri. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik teladan, sebaik-baik insan, yang tentu kita sebagai seorang beriman, orang yang benar-benar beriman, itu adalah orang-orang yang berharap bisa bertemu dengan beliau di surga Firdaus. Allahumma amin. Dengan keadaan terbaik, dengan suasana terbaik, dengan pakaian terbaik, dengan wajah terbaik, dengan suasana hati terbaik. Karena apa? Di surga itu tidak ada yang bersedih hati. Yang ada di surga itu adalah kita bersenang-senang ya.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita lanjutkan belajar ya. Belajar yang tidak ada hentinya. Kita ini harus punya azam, harus punya tekad, harus punya janji, harus punya komitmen kepada diri kita sendiri bahwa belajar itu adalah kebutuhan kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa menuntut ilmu itu wajib? Kenapa diwajibkan oleh Allah? Pasti ada hikmahnya. Di antaranya apa? Ya di antaranya adalah ilmu itulah yang kemudian menjadi cahaya. Sesiapa yang dia itu tetap terus sampai akhir hayat dia menuntut ilmu, pasti dia akan mendapatkan cahaya. Ya, sesiapa yang dia tidak mau menuntut ilmu, berarti kata Imam Az-Zarnuji dia termasuk orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sore hari ini, di Jumat yang mulia, ya, kita muliakan diri dengan adab-adab terbaik. Kalian usahakan adab yang terbaik, kuatkan kesabaran, kuatkan tekad, ya, dan kuatkan azam. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Termasuk apa? Termasuk mengenal ummul mukminin, termasuk mengenal sebaik-baik wanita, termasuk mengenal ibu kita, ibunya orang-orang beriman, yaitu istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ini adalah para wanita ya. Kita ini seorang wanita mau ikut kayak siapa? Ya, ya kita harus mengikut orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya siapa dia? Tentu mereka adalah orang-orang yang dekat, bahkan orang-orang yang tinggal langsung bersama Rasulullah SAW, yang menyaksikan kehidupan Rasulullah dari pagi sampai malam, pagi lagi sampai malam lagi. Mereka lah wanita-wanita yang terpuji, wanita-wanita yang beruntung, yang mereka ditetapkan sebagai seorang ummul mukminin. Termasuk di sore hari ini. Siapa Mbak Hanifah sore hari ini yang kita bahas? Namanya ya Hafsah binti Umar Al-Khattab. Ya. Ini tadi saya sempat mengganti ya tahun 2024 ya. Karena ini adalah materi Sadati tahun 2024. Ya, sekarang disampaikan lagi dengan orang yang berbeda. Ya, enggak apa-apa, lesan muslimah mau bahas Hafsah binti Umar 4 kali, 5 kali, 10 kali, sebetulnya itu tidak akan pernah cukup ya. Karena apa? Karena sebagaimana yang juga dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang waktu itu setiap hari, setiap pengajian beliau itu selalu mengajarkan surat Al-Ma'un ya, berkali-kali yang kemudian bahkan sampai ada yang protes muridnya itu, kenapa ya Kiai kok ngajak itu lagi, maka kata sang Kiai adalah ya yang paling penting itu adalah sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Di sore hari ini kita akan berkenalan, yang sudah kenal alhamdulillah semoga di dalam hatinya, di dalam dirinya memiliki azam supaya bisa meneladani kehidupan beliau. Beliau adalah ahli puasa, Masya Allah ya, yang mulai sejak dini ada yang sudah istiqomah Senin Kamis, ada yang sudah istiqomah puasa Daud atau Ayamul Bid atau puasa-puasa sunnah lainnya. Ya ingatlah Hafsah ini, karena Hafsah binti Umar ini memiliki keutamaan, diantaranya disebut-sebut sebagai ahli puasa. Ada yang di sini namanya Hafsah? Ada nggak ya? Saudara punya Hafsah? Ada yang punya saudara namanya Hafsah? Oh iya, Mbak Salma ya? Ada apa kakak? Hah? Oh kakak ya? Kakaknya Mbak Rahma ya berarti ya? Yang namanya Hafsah. Wah, berarti Mbak Salma ini penting ini belajar tentang nama Hafsah ya, karena nama kakaknya sendiri ya, karena nama kakaknya sendiri. Dia adalah ahli puasa, sholat malam, dan merupakan istri Rasulullah di surga, sang penjaga Al-Quran.
Nah, siapa yang tidak kenal ayahnya? Ayo, siapa yang nggak kenal sama ayahnya? Angkat tangan. Yang tidak kenal ayahnya. Namanya adalah Umar bin Khattab. Jelas jelas ya. Semua orang di muka bumi ini, bahkan alam ini, bahkan setan-setan ya, bahkan di kalangan jin, mereka tuh kenal sama Umar. Ya, saking terkenal kekuatan keimanannya, pernah suatu ketika setan lewat ya, mau lewat di jalan, lewatnya Umar, tetapi dia memilih tempat yang lain. Karena apa? Ada Umar lewat. Nah, saking ngerinya, saking mereka takut sama Umar, lalu mereka cari jalan yang lain. Siapa yang nggak kenal ayahnya? Kita semua kenal ayahnya. Ayahnya, Masya Allah, Amirul Mukminin, ya, kepercayaan umat, ya, seorang khalifah yang dipilih oleh Allah memimpin umat ini. Bahkan ketika beliau, yaitu Umar bin Khattab ini memimpin, itu nanti menguasai berbagai belahan dunia ya, yang kemudian Islam memasuki di berbagai belahan dunia tersebut. Ayahnya, Masya Allah, siapa yang nggak bangga punya ayah seperti Umar bin Khattab, ya. Tapi kita bangga nggak punya ayah kayak kita masing-masing sekarang? Iya, bangga, ya. Tapi lebih bangga lagi adalah Hafsah binti Umar karena ayahnya adalah lelaki terbaik, ya, setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena memang keislaman Umar ini adalah penaklukan. Ya, ketika Umar masuk Islam adalah penaklukan. Hijrahnya merupakan kemenangan dan kepemimpinannya merupakan kasih sayang. Sebelumnya, kami yaitu orang-orang beriman tidak bisa sholat di Ka'bah, di sekitar Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Ya, karena nanti ditandai apa? Umar ini masuk Islam ditandailah dakwah Islam secara terang-terangan. Saat masuk Islam, Umar berkelahi melawan kaum Quraisy hingga sholat di dekat Ka'bah dan kami pun sholat bersamanya. Inilah sosok singkat dari ayahnya Hafsah binti Umar. Keteladanan dalam sebagai muslim taat, dalam kesederhanaan, dan dalam kepemimpinan yang penuh kasih sayang. Makanya pantaslah nanti kemudian Hafsah ini mewarisi akhlak-akhlak yang mulia dari sang ayahnya. Yaitu apa nanti diantaranya? Dia adalah orang yang bisa dipercaya, ya, dipercaya oleh umat, termasuk nanti dipercaya oleh Khalifah Abu Bakar untuk menyimpan mushaf Al-Quran. Ibunya adalah Zainab binti Maz'un. Ya, kalau kalian leser muslimah, ada nggak di sini yang sebelum masuk lesehan muslimah hari ini atau kemarin sudah baca Hafsah binti Umar? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Oh, padahal sudah menyiapkan hadiah. Nggak ada. MC ini nggak berarti. Ini MC-nya harus ya. Minimal MC ini harusnya ya. Nggak ada yang baca Hafsah binti Umar. Ya, kalaupun enggak, berarti silahkan. Nanti kalau yang punya buku Ummul Mukminin, oh, berarti sekarang siapa yang punya buku kisah-kisah Ummul Mukminin? Angkat tangan. Yang punya. Alhamdulillah ini karena wajib dulu saudari ya, ya. Enggak ya, punya sedikit lagi ya. Aisyah, siapa lagi? Aisyah, Aisyah, Jauza Mansur. Siapa lagi? Ermina, Tufa, Kana. Najia sudah punya buku umum ini. Ya. Terus siapa itu yang belakang ya? Belakangnya Dila siapa itu? Nuri. Alhamdulillah. Oh, nggak jadi hadiahnya banyak soalnya. Ya, siapa lagi? Ya, Asma. Alhamdulillah. Sudah dibaca Asma tentang Hafsah bin Umar? Belum. Nah, PR-nya dibaca ya, biar barokah bukunya. Ibunya adalah Zainab binti Maz'un. Ya, bibinya adalah Fatimah Al-Khattab. Siapa dia Fatimah Al-Khattab? Ada yang tahu siapa Fatimah Al-Khattab? Istrinya siapa?
Hah? Said, betul, Masya Allah Mbak Nadif ya. Mbak Nadif nanti dari bercermin ya Ustazah Ati ya. Kamu cerminnya di rumah ya. Biar nanti Mbak Nadif suka bercermin. Bercermin tapi bercermin dalam kebaikan ya. Diingatkan ya Ustazah Ati ya. Ustazah Ati soalnya punya cermin tiga ya. Nanti enggak nih cermin buat apa tiga gitu kan. Karena waktu itu murah, nah Ustazah Ati belinya tiga. Bibinya Fatimah binti Al-Khattab. Nah, kita ketahui ini juga merupakan sahabat yang pertama masuk Islam. Masya Allah. Suaminya adalah Sa'id bin Zaid, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sedangkan saudaranya dialah Abdullah bin Umar. Ya, yang kita tahu dia dipuji juga oleh Rasulullah karena dia rajin sholat malam. Iya, ya. Jadi kalau kita ini termasuk sedati ya ini banyak istighfar dan lain ya. Kalau kita ini rajin sholat malam sebenarnya masya Allah ya banyak sekali keutamaannya. Termasuk Abdullah bin Umar ini nanti mendapatkan keutamaan istimewa dari Rasulullah karena dia rajin sholat malam. Nah, kemudian Hafsah ini lahir saat peristiwa penting dari renovasi bangunan Ka'bah. Tepatnya 5 tahun sebelum menjelang kenabian. Jadi tebak-tebakan nih. Jadi usianya Rasulullah dan Hafsah selisihnya berapa? Selisihnya berapa? Usianya Rasulullah ya dan Hafsah binti Umar itu selisihnya berapa? Iya, betul. MTF 35 tahun sudah lolos tarifnya ya berarti ya. Karena apa? Karena kenabian ini adalah usianya 40 tahun. Ya, nggak salah ya. Usianya 40 tahun. Kemudian Hafsah ini lahir 5 tahun sebelum kenabian. Jadi, Masya Allah. Selisihnya 35 tahun. Sedari bentar lagi 34 tahun. Ya, nggak usah ngasih ada hadiah ya. Tapi kalau mau ngasih hadiah juga nggak apa-apa ya. Tapi bukan karena ulang tahun ya. Ya, ya itu. Ada yang mau bayangkan? Nah, Rasulullah seusia hati lah, tambah setahun lagi nikahnya sama bayi. Mau nggak kalian? Mau siap nggak Pi? Usianya kamu sekarang berapa Pi? 13 tambah 35. 13 tambah 35, 48. Ada yang mau melamar Wapi? Siap nggak? Loh, soalnya ganteng, kayak raya, Al-Quran. Mau nggak? Hah? Sekarang nggak mau karena belum siap ya. Kayaknya nih gini. Oh, enggak. Nah, kalian tuh nikah mau buat apa? Nikah itu ya. Selanjutnya, nah suami sebelum Rasulullah ya, jadi Hafsah ini sudah menikah ya sebelum bersama Rasulullah SAW sekali jadi usianya yang sangat muda ya itu berarti sekitar aduh saya tadi belum hitung ya ada yang ini enggak saya tadi enggak baca dia nikah pertama usianya berapa ada nanti yang kalau ketemu ya. Suami sebelum Rasulullah adalah Hunais bin Hudzafah. Nah, bersama suaminya ini, Ibunda Hafsah ikut merasakan bagaimana menjadi seorang muslimah ketika awal-awal masuk Islam. Ya, bahkan ya disebutkan di beberapa riwayat bahwa Hafsah binti Umar itu masuk Islam sebelum Umar masuk Islam. Jadi anaknya dulu masuk Islam, baru ayah. Karena memang Umar bin Khattab itu masuk Islamnya agak nanti-nantian, ya, agak nanti-nanti. Makanya kemudian ini nanti Hafsah ini mendapatkan ini ya, mendapatkan ancaman dari ayahnya yaitu Umar bin Khattab karena masuk Islam. Nah, Ibunda Hafsah ini kenapa bisa masuk Islam? Masya Allah, qadarullah adalah karena pengaruh baik dari Hunais bin Hudzafah ini. Jadi suami pertamanya ini, Masya Allah, ya nanti juga ini Ahlul Badar, ya Ahlul Badar, ya yang wafat di perang Badar, ya yang kemudian nanti ini mengajak Ibunda Hafsah, ya setelah menikah dengan Hafsah itu diajak untuk masuk Islam. Nah, Ibunda Hafsah juga ikut di dalam 2 hijrah. Jadi memang nanti kalau kita cek di tarikh ya, ini kita di perpustakaan kita belum ada tarikh khusus.
Ya, kalau bukunya kan kita siroh ya, siroh Nabawiyah, Al-Bukhari, Ibnu Hisham, ya, kemudian yang lainnya, ya. Tapi kita belum ada tarik. Karena kalau ditarik nanti kita lebih detail. Nanti kalau kalian baca, ya, misalkan Aulia baca nih, orang-orang yang berhijrah 2 kali ke Habasyah dan ikut ke Madinah nanti, masya Allah ya, saudara, baca kisah-kisahnya itu kisah-kisah yang menakjubkan. Karena mereka itu ditakdirkan untuk apa? Untuk masuk Islam dan menghadapi berbagai macam rintangan di awal-awal masuk Islam. Makanya jaminan mereka yang ikut 2 hijrah ini adalah surga. Kecuali nanti beberapa yang ternyata setelah hijrah malah murtad. Ya, ada. Ya. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi tadi ya nikah muda, kemudian di tahun 2 hijriah, setelah perang Badar, sang suami menjadi syahid. Jadi sang suami namanya siapa tadi? Namanya siapa? Hunais bin Hudzafah ini mengalami sakit yang cukup berat setelah ikut perang Badar di tahun 2 hijrah, ya. Kayaknya kalian kan sama Bunda Esa kan bikin tuh peta mulai dari sebelum kelahiran, usia berapa itu kan pernah bikin toh. Itu kayaknya bagus tuh misalkan ditempel di sini ya. Jadi kita ini biar kalau ke perpustakaan ini kayak ada riset gitu ya mungkin ya. Oh, Rasulullah usia 35 tahun seperti ini, usia 40 tahun menerima kenabian, usia begini-begini, nikah sama ini. Nah, itu kayaknya penting ya buat kita ini memiliki peta ketika kita belajar syirah ya. Itu ya. Jadi kalau seorang istri ditinggal wafat oleh suami, jadinya apa namanya? Apa namanya? Iya, namanya janda. Saya nggak bisa bayangkan ya. Mungkin kalau kalian belum bisa bayangkan betul ya. Tapi kalau saudari udah punya suami, udah punya anak, lalu bayangkan jadi janda gitu, kayaknya nggak sanggup. Ada yang pengen, tapi ternyata Hafsah binti Umar begitu ya. Kan semua umum itu kan jadi janda-janda kan, kecuali siapa? Iya, kecuali Aisyah binti Abu Bakar. Semua janda-janda ya. Ya, semua janda-janda kemudian dinikah oleh Rasulullah. Nah, Masya Allah ya, beliau memasuki gerbang Ummul Mukminin sebagai seorang ibunya orang-orang beriman di usia 18 tahun, lebih muda dibandingkan Mbak Syaina. Ya, Mbak Syaina nggak kepikiran toh jadi janda sekarang. Nggak, mau nikah aja belum kepikiran ya. Yang 18 tahun siapa ini? Oh, Naila ya? Naila, gimana saya? Mau kepikiran? Mau nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran ya? Janganlah ya Mbak Naya. Jangan ya Mbak Naya. Ya, kecuali itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita nggak tahu kan? Ya, tapi kita kan berharap ya bahwa kita ini ya nikah cuma sekali ya. Berharapnya. Nah, sedih nggak jadi janda? Sedih nggak jadi janda? Sedih, ya. Apalagi Umar siapa ini sih anaknya Umar ini, Hafsah binti Umar ini sangat sayang, sangat cinta kepada suaminya, ya. Tetapi kemudian Allah lebih mencintainya, lalu wafat setelah perang Badar. Dan kesedihan itu juga dirasakan oleh sang ayahnya, ya. Kita tahu ya, Umar bin Khattab ini adalah meskipun kita kenal ya, Umar bin Khattab itu terkenal apa Mbak? Terkenal apa sih beliau itu? Tegas, galak, apalagi tegas pada prinsip, ya, yang benar ya katakan benar, yang batil ya katakan batil, ya, tegas dalam kepemimpinannya. Tetapi ketika nanti beliau itu bersama putrinya, masya Allah, sifat kasih sayangnya itu betul-betul lembut, ya, betul-betul lembut. Termasuk apa? Termasuk ketika memahami kesedihan yang dialami oleh Hafsah binti Umar yang ditinggal wafat oleh suaminya, ya. Ketika nanti ya di bukunya ini, kalau di bukunya yang pink itu Mbak-mbak ya, yang Prof Abdurrahman itu,
Abdurrahman Aisyah ya namanya ya, sudah lupa ya. Yang pink itu ya, yang istri-istri Nabi dan putri-putri Nabi itu karena beliau penulisnya perempuan jadi menggambarkan perasaan Hafsah itu memang memang lebih kuat dibandingkan para penulis yang itu penulisnya adalah laki-laki ya. Wah di situ itu di bukunya itu dikisahkan Hafsah itu betul-betul sedih sekali, sering merenung, sering melamun, apalagi juga masih muda ya, masih muda 18 tahun, belahan jiwanya pergi ya. Itu kemudian apa? Itu dilihat oleh sang ayah. Ayahnya juga ikut sedih. Mana ada sih seorang putri, ya, seorang kalian, misalkan seorang anak yang sedih, ayahnya nggak sedih, ya, pastilah. Ya, kalau kalian itu makanya kalau ketemu sama orang tua, ya, tampakkanlah kebanggaan ya, tampakkanlah sesuatu hal yang membuat orang tua itu jangan sedih malahan ya, karena memang betul ya yang dialami oleh seorang anak itu akan sama dialami oleh seorang orang tua ya, termasuknya sedati kan sudah hari kelima. Sedati itu tuh kadang merasa gimana ya, kontrol kan mulai dari Sabtu Ahad malam Aisyah panas, ternyata banyak cacar airnya caranya di rumah terus ya, di rumah ya bosen ya begitulah, lalu saudara juga jadi terbatas nggak bisa kemana-mana, diusir juga ya, diusir tanda kutip ya, nggak boleh setoran hafalan ya, saudara sedih juga ya, tapi ya gimana ya, karena saudari emang sebenarnya sekarang ini saudari posisinya lagi bahaya ya, nah, sebetulnya ya, tapi ya gimana ya saudara, kayaknya kalau saudari tinggal full belum ada solusinya, tapi saudari sekarang sedang dalam kondisi karier namanya sebetulnya ya. Karena Ustazati tiap hari setiap waktu berinteraksi dengan anak Ustazati yang sedang cacar air, Aisyah tuh dipeluk tuh ya biasa ya, garuk-garuk ya biasa ya. Ya, terus setelah itu nanti kan harusnya ada cuci tangan dan yang lainnya ya supaya virus-virus itu tidak mengikut. Tapi itu tidak ada jaminan ya. Jadi untuk amannya memang betul sih ya. Mulai hari ini nanti nggak usah salaman sama Ustazah dulu ya. Setelah sampai kurang lebih berapa ya, 2 minggu depan ya, harapannya nanti supaya apa, supaya jangan-jangan khawatirnya memang betul ya, eh, virus-virus itu ada di baju-baju sehari-hari. Nah sekarang yang sumber utama itu kan karena ponakan ya, ponakan kemarin itu kan sakit cacarnya itu dari sekolahnya. Nah waktu sakit itu di rumah jengkelingan. Nah Aisyah itu kan nggak bisa tuh lepas dari ponakan ya, namanya D, ya namanya Dina. Lah sekarang, ya Allah ya Robi, ternyata di Jenggalingan ada 3 orang yang cacar air semua. Bayi kecil satu usia 4 bulan, yang satu usia 2 tahun, yang satu bapaknya Dina. Yang sudah berarti kodral masyaallah, emang ngeri ya. Ya, padahal Aisyah sebetulnya main ke sana itu dia sudah sembuh, cuman ternyata mungkin memang virusnya itu kan inkubasinya agak lama ya. Jadi sudah juga agak khawatir sebetulnya ya. Ya tapi ya mau gimana, masa Ustadati tinggal anak Ustadati di rumah ya nggak mungkin ya. Dia sedih, Bu, pengen main, Bu, pengen itu loh, Bu. Yang sabar, nak, sabar. Kalau kamu tahan, kamu dapat pahala ya Bu ya, ya walaupun ujung-ujungnya mainan gitu ya. Ya nggak apa-apa, mainan 1.000 2.000 ya, daripada nanti keluar keluar rumah main sama bocil-bocil di dekat rumah saudara itu kan bayi-bayi semua ya, kasihan ya. Nah itu ya jadi mohon doanya ya, jadi kita jaga jarak sementara ya biar aman ya Mbak Shaina ya, sedih ya. Nah, begitulah ya yang dialami seorang anak itu pasti juga dirasakan oleh seorang ibu, apalagi juga termasuk bapak. Meskipun kadang bapak kalian itu mungkin diem ada ya, yang mungkin bapak kalian yang jarang bicara atau jarang cerita atau jarang apalah begitu ya. Kok kayaknya nggak sepeduli umiku yang ini atau malah kadang jadi kebalik, umiku kok cerewet kok. Ada mungkin ya. Tapi meskipun seorang bapak itu kadang seorang pendiam, tetapi sesungguhnya seorang bapak itu juga sayang kepada putri-putrinya, termasuk Umar bin Khattab kepada Hafsah binti Umar. Nah, apa yang dilakukan oleh
Omar, ada yang tahu ya? Ada yang sudah pernah baca ya? Ini bikin bikin kalau saya juga ini kisahnya senang ini ya. Dia menawarkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita tahu juga ya, Abu Bakar sama Rasul itu tua siapa tahu? Iya tua Abu Bakar. Berarti lebih tua lagi ya. Ditawarkanlah kepada sahabat tercintanya Abu Bakar. Abu Bakar, wahai Abu Bakar, maukah engkau nikah dengan anakku? Apa yang dilakukan Abu Bakar? Diam saja, tidak memberi tanggapan apapun. Ya Allah, ini kenapa sahabatku seperti ini? Sahabat dekatku aja nggak mau bantu aku, nggak mau menikahi putriku. Apa kurangnya putriku? Lalu kemudian dia pergi ke sahabat lainnya, yaitu Utsman bin Affan. Apa jawabannya Utsman? Tunggu beberapa waktu, aku akan kasih jawaban. Lalu Umar datang setelah beberapa waktu, lalu kemudian datang kepada Utsman, lalu Utsman berkata apa? Ini lagi, ya Allah ditolak ternyata ya. Umar bin Khattab ditolak lamarannya. Padahal ini yang melamar kan Umar bin Khattab, tapi ditolak. Aku berpikir aku tidak menikah dulu untuk saat ini. Ya Allah, dua sahabatku tidak mau membantu. Ya, rasanya sedih nggak sih kalau ada sahabat yang nggak mau bantu? Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih nggak Pak Alia? Sedih nggak? Ada sahabat yang nggak mau bantu? Ya sedih. Sesedih Umar bin Khattab. Tetapi kemudian ya Umar ini lalu mengadu kepada Nabi. Lalu Nabi berkata apa? Hafsah akan dinikahi seseorang yang lebih baik dari Utsman dan Utsman akan menikahi orang yang lebih baik dari Hafsah. Lalu kemudian Umar bertanya-tanya, loh siapakah itu kira-kira yang lebih baik dibandingkan Utsman? Siapa yang lebih baik dibandingkan Abu Bakar? Ternyata siapa dia? Siapakah dia? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah ya, ditolak ternyata mendapatkan yang lebih baik. Lalu kemudian suatu ketika Abu Bakar berkata, ya setelah beberapa waktu ya, karena Abu Bakar ini nggak enak ya, biar nggak dituduh aku tuh nggak mau membantu kamu, ya. Lalu kemudian berkata, wahai Umar, jangan marah padaku, karena Rasulullah sebelumnya pernah menyebut-nyebut Hafsah. Ya, jadi Abu Bakar itu bukan yang nggak mau, tetapi karena Abu Bakar itu nggak mau, bukannya nggak mau nggak mau, bukannya nggak mau nikah sama Hafsah, tetapi karena itu lebih ke apa? Lebih ke ternyata Rasulullah itu juga senang sama Hafsah. Iya, karena sering menyebut-nyebut Hafsah. Itu bukan karena nggak suka ya, tapi sebenarnya mau juga sih. Ya tapi gimana? Rasulullah lebih sayang, Rasulullah lebih suka, ya sudah direlakan oleh Abu Bakar. Ya, nah pernikahan ini kemudian antara Rasulullah dan Hafsah itu nanti terjadi di tahun 3 Hijriah ya, sebelum perang Uhud ya. Ketika memasuki rumah tangga Nabawi ya, jadi besok kalian insya Allah merasakan ya memasuki sebuah rumah tangga ya. Setelah menikah kalian adalah miliknya suami kalian ya, dan kalian kemudian kewajibannya taat kepada suami ya. Tetapi berbeda dengan uh, Usada Ati ya. Kalau Usada Ati ya dulu memasuki rumah tangganya Usada Ati ya waktu itu bersama mertua ya. Bersama mertua. Tapi kalau besok Kak Usada Ati punya saran, besok kalau bisa habis nikah ngontrak atau punya rumah sendiri ya. Jadi apa? Jadi biar so sweet hanya dua orang, tidak ada mertua ya. Mertua baik gak? Baik, tapi lebih indah, lebih wadiwau kalau kita besok kalian bisa nikahnya setelah nikah itu kontrak atau punya rumah sendiri. Nah, tetapi berbeda dengan saudara Ali ketika Hafsah ini menikah, ternyata Rasulullah sudah punya istri. Ya, siapakah dia? Dua orang. Yang pertama, Saudah, yang kedua Aisyah. Kan tahu nggak hubungan antara Saudah dan Aisyah ini? Baik apa nggak baik?
Baik-baik. Kenapa kok baik? Kenapa kok baik? Antara Saudah dan Aisyah ini, di sini kok nggak ada yang namanya Saudah ya? Mbok yo kapan-kapan Asma itu ngasih anaknya besok Saudah ya? Enggak Asma, Fatimah kan nama-nama bayi kan Fatimah, Aisyah, Asma, apa ya? Hansa aja di sini sampai berapa ya? Sampai diganti-ganti namanya ya. Saudah dan Aisyah ini punya hubungan. Hubungannya baik apa tidak baik? Klop apa enggak klop? Ya, di sini wajar kan? Hidup bersama, ya ada yang klop, ada yang tidak klop. Ya, sama juga di kehidupan Nabawi ya, di kehidupannya Rasulullah. Antara Saudah dan Aisyah itu hubungannya klop atau tidak klop? Hah? Hah? Kenapa klop? Ini udah belajar kan Saudah dan Aisyah? Ini besok biar ini ya, besok kalau Qadarullah nih Zafira itu jadi istri ke apa dong? Mau ke satu apa mau ke tiga? Gimana? Satu ya? Amin. Ada yang siap jadi istri keempat. Gimana dong? Oh, ya. Jangan sedih hati ya. Kan berarti udah. Kalau kalian kan stop. Ya siapa tahu Bang nanti istri ke berapa gitu kan. Kalau istri ke berapa itu kan berarti ketika menikah sudah ada istri sebelumnya. Iya kan? Kalian itu hidup itu begitu, jangan lurus-lurus saja ya. Tapi ya kalau bisa yang lurus-lurus saja ya. Ya, Masya Allah ya. Kita nggak boleh mengingkari hukum ini. Ya, tidak boleh mengingkari ya. Mau ya jadi istri ketiga, keempat, kalau itu tidak takdir Allah, kita harus ri, riba, kok riba? ri, ridho. Kalau untuk urusan takdir itu kita harus ridho. Saudah dan Aisyah ini benar, mereka ini klop. Ya, karena apa? Saudah sepuh, Aisyah muda. Apalagi Saudah ini dia itu nerimo ya. Jatah malamnya itu digunakan untuk Aisyah. Kedudukannya cukup tinggi di hati Nabi sampai-sampai Aisyah mengatakan tentangnya ya. Jadi di antara istri-istri Nabi dialah Hafsah yang menyamai kedudukanku. Ya jadi Hafsah dan Aisyah ini pertamanya sempat agak sengit-sengitan. Kenapa? Karena sama-sama muda. Ya, tetapi singkat ceritanya insya Allah nanti Hafsah, Aisyah, Saudah itu klop semuanya. Karena nanti akan datang istri yang lainnya yang lebih muda, lebih cantik lagi. Jadi tiga orang ini klop, ya, sampai nanti apa? Sampai terjadi rasa cemburu di antara mereka. Tapi cemburu itu boleh nggak sih Mbak? Boleh nggak sih cemburu itu? Boleh, asal dalam kondisi yang tepat. Jangan sampai kita ini nggak cemburu kepada suami. Misalkan kalau suami melakukan kemaksiatan. Jangan sampai kita ini nggak cemburu kalau Hani tidak melakukan kebaikan. Ya, kalau kita cemburu, cemburu boleh lagi nggak? Cemburu sama iri sama nggak ya? Cemburu sama iri sama nggak ya? Ya, dicari ya. Nah, cemburu-cemburu di kalangan istri ini bukan berarti mereka ini sifatnya buruk ya, tetapi sebagai bukti kesungguhan dan kesetiaan mereka terhadap Nabi. Sampai-sampai apa Mbak-mbak ya tadi yang awalnya mereka ini nggak apa namanya ya, makanya setiap orang itu bisa berubah ya. Tenang aja, hati itu mudah terbolak-balik. Ya, kita ini juga mudah terbolak-balik. Tetapi harapannya hati kita ini tetap dalam kebaikan. Hafsah bersama Aisyah tuh kan, mereka ternyata bersepakat, berkomplotan, menyindir Nabi ketika berlama-lama di rumah Zainab binti Jahsy yang minum madu bersama. Ya, jadi Rasulullah itu waktu itu di kamarnya Zainab, ya, minum madu sambil ketawa-ketawa, cekiki, bersenda gunda. Lalu kemudian Aisyah dan Hafsah ini tuh cemburu. Ya Allah, itu kapan sih? Kupingku panas banget. Nah, mana Zainab binti Jahsy ini kan siapa toh? Mantan istrinya, ayo,
Zaid bin Harithah. Kalian kalau ingat Zainab binti Jahsy ini Zai gitu aja ya. Zai kan ya kan ini kan Zaid Zaid Zainab gitu ya. Tapi ini Zainab binti Jahsy yang kemudian ini kan masih muda juga. Inilah apa namanya rasa cemburu ini ya. Nah, Aisyah dan Hafsah terus mendesak beliau hingga mengharamkan bercampur dengan wanita tersebut. Intinya mereka berkomplotan lalu memaksa Nabi untuk mengharamkan bercampur dengan wanita itu yaitu Zainab dan mengharamkan madu. Padahal madu haram apa halal? Madu halal haram. Hah? Halal. Tetapi dipaksa oleh Zainab dan dipaksa oleh Hafsah dan Aisyah menjadi minuman haram. Karena apa? Karena itu menjadi penyebab kemesraan antara Nabi dengan Zainab binti Jahsy ya. Dan kemudian ditegur ya Nabi ya. Nabi ditegur dengan, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati-hatimu. Ya, jadi ini tahrim itu adalah bertepatan dengan apa sifatnya dua orang ya antara Aisyah dan Hafsah. Insya Allah ini pokoknya Hafsah ini karena masih muda ya, begitulah kadang muda ya. Muda itu gejolaknya lebih kuat. Nah itu ya, jadi intinya singkat cerita juga ya. Jadi ini sampai apa Mbak sampai Rasulullah itu pusing banget dengan istri-istrinya ini. Istri-istrinya kan pencemburu semua kan? Ya apalagi yang muda-muda. Saking saking pusingnya, saking nggak punya solusinya ya sudah. Akhirnya ya Hafsah itu ditalak, ya diceraikan oleh Rasulullah talak satu. Ya, kenapa? Karena apa itu? Karena Hafsah itu betul-betul ini ya. Hafsah itu betul-betul ya itulah kayak kuncinya, kunci di rumah tangganya itu kayak kompor banget. Terus kalau ketemu Aisyah binti Abu Bakar. Tetapi masya Allah ya, kemudian ketika Rasulullah itu mentalak Hafsah, ternyata Hafsah itu dibela oleh malaikat Jibril ya, nggak sepakat. Nah itulah karena apa? Dibelanya adalah dia itu ahli puasa, sholat malam, dan dia istrimu di surga. Ya sudah nggak jadi ditalak. Ya gitu ya. Nah inilah sketsa rumahnya Nabi ya. Kalian jangan bayangkan rumah Nabi itu ini rumahnya ini enggak ya, rumahnya Nabi itu ini sketsa ya. Ini jadi cuma satu ruangan gini mbak, satu ruangan. Ini nanti kalau tidak salah nanti kalian cek ya. Harusnya ini sketsanya yang Nabi Muhammad tuh ini ya. Ada kamar-kamar gitu ya. Nah, ada sekitar 9 nanti itu untuk istri-istri Rasulullah. Ya, di situ ada kamarnya Hafsah, kamarnya Zainab, kamarnya Ummu Salamah, kamarnya Aisyah, Saudah. Jadi satu di sini. Cuma cuma satu kotak kayak gini. Ya, boleh nggak terlihat ya? Rumah Nabi hanyalah berupa bilik kecil yang dibangun di samping masjid, terbuat dari batu bata dan pelepah kurma. Di dalamnya terdapat kasur berupa kulit hewan berisi serabut. Alasnya adalah tikar, di depan pintu ada tirai dari bulu. Sederhana banget ya, hidup Rasulullah ya, nggak kayak kita ya, kayak kita. Nah ini kalau sekarang ini apa ya? Oh ini kalau ini ruh ya, ini kalau jamaah haji atau umroh itu nanti tidak hanya sekitar sini ya, karena nanti di dalamnya ada makamnya Rasulullah SAW. Nah itu ya. Jadi setelah Rasulullah wafat, intinya masya Allah ya, eh, Hafsah, ibunda Hafsah itu termasuk wanita yang istiqomah, tetap sholat malam, berpuasa, banyak sedekah, berusaha menyenangkan hati Rasulullah, ya. Dan itu dilakukan oleh beliau. Ya. Kemudian eh, kita ketahui ya setelah Rasulullah wafat, lalu kemudian Ummul Mukminin itu tidak boleh menikah dengan siapapun. Jadi hanya Ummul Mukminin ya yang kemudian setelah Rasulullah wafat itu tidak boleh menikah lagi. Karena apa? Karena memang besok harapannya Ummul Mukminin itu di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, setelah Rasulullah wafat, Hafsah itu menjadi rujukan besar, rujukan ilmu, pusat ilmu, apalagi ilmu di bidang hadis dan ibadah. Ya, sampai pada fasenya Khalifah Abu Bakar, ya, dalam menjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang dikumpulkan setelah perang Yamamah. Jadi saat pemimpinannya Khalifah Abu Bakar, kita ketahui ya nanti ada perang Yamamah ya. Ada yang tahu perang Yamamah itu perang apa? Apa ya tujuannya perang Yamamah? Perang untuk memerangi nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzab ya. Semoga laknatullah ya yang ngaku sebagai nabi ya. Lalu ketika di perang Yamamah itu banyak sekali para penghafal Quran yang apa? Para penghafal yang gugur, yang syahid ya. Itu artinya apa? Lah kalau misalkan kemudian banyak para penghafal Quran wafat, lalu kemudian gimana nih Al-Quran? Ya, gimana nih Al-Quran kemudian bisa terjaga kalau kemudian para penghafal Quran ini meninggal dunia. Makanya Masya Allah ya, kalau hari ini ada yang sudah selesai 30 juz, kemudian kalian berproses untuk bisa menghafal Quran sesuai kemampuan kalian, itu niatkanlah untuk sebagai penjagaan Quran. Nah, hingga kemudian sang ayah lagi, Masya Allah, Umar ini kan memang cerdas ya. Umar ini langsung tak gitu. Wah, kalau misalkan para penghafal Quran syahid, gimana nih Al-Quran? Lalu kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar ya untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran kemudian disatukan menjadi mushaf. Awalnya Abu Bakar ini nggak setuju, agak marah, nggak mau. Ini nggak dilakukan oleh Rasulullah. Lalu Umar membujuk atau mengajak dialog Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar setuju. Lalu kemudian mereka mendatangi Zaid bin Thabit, sekretaris Rasulullah, ya, yang mengetahui baca tulis ya di saat itu ya. Zaid bin Thabit awalnya juga nggak setuju, itu nggak dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kemudian Abu Bakar dan Umar berbicara kepada Zaid, lalu terputuskanlah ya Bismillah. Dengan izin Allah kita jadi mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Maka kemudian Zaid ini ya mengumpulkan lembaran-lembaran Quran, ada di batang pohon, ada di pelepah kurma, ada di daunan. Mereka dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit. Lalu ditulis ulang oleh Zaid bin Thabit. Makanya kita ini kalau menulis ulang, ya menulis ulang kalian baca buku, diringkas, disalin ulang itu sesuatu yang mulia. Ya termasuk kalau kalian nggak kuat beli buku misalkan nih Al Bidayah wa An-Nihayah, itu saya ulang. Ya alias siap nggak saya ulang? Siap nggak? Nggak siap. Nggak siap. Ya sudah aja nggak siap ya. Ya maksudnya berarti itu masya Allah di zaman dulu itu seperti itu. Ya. Tetapi kita ya usaha ya kita coba yang tipis-tipis dulu ya karena menulis ulang itu ya akan menguatkan keilmuan kita. Nah, kemudian dikumpulkanlah ya, awalnya dikumpulkan di rumah Abu Bakar, lalu Abu Bakar meninggal, dipindah ke Umar, ya, lalu Umar meninggal, lalu kemudian setelah itu dipindah ke rumah Hafsah. Jadi dialah wanita yang dipercaya oleh umat, dipercaya oleh khalifah untuk apa? Untuk menyimpan lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis oleh Zaid bin Thabit, bukan Aisyah, bukan Haulah, bukan Saudah atau bukan yang lainnya, tetapi Hafsah binti Umar. Disimpannya hingga masa Utsman bin Affan yang setelah itu dijadikan mushaf. Ya, jadi beliau ini apa? Beliau itu adalah pengemban amanah Al-Quran ya yang ada di pundak beliau. Nah, beliau wafat ya, Masya Allah ya di usia yang berkah, hampir sama juga dengan Rasulullah, yaitu di usia 63 tahun. Dimakamkan di Baki ya. Ini apa namanya? Tidak ada nama-namanya. Tapi Allah alam ya, yang mana yang punya Hafsah ya. Tapi ini adalah pemakaman umum di. Ada nggak kalian punya saudara yang Allah meninggal di sana? Pengen meninggal di sana? Ada nggak yang pengen tinggal di sana? Ya Bismillah ya.
Ya, gitu ya. Ini sebagai penutup bahwa Hafsah binti Umar itu dipuji-puji oleh malaikat Jibril, dipuji oleh Nabi kita sebagai wanita ahli puasa, sholat malam, selalu menegur nafsu lawamahnya, ya, ia pewaris lembaran Al-Quran, ya, yang pergi bertemu sang suami, kekasih dan nabinya, Nabi Muhammad, dan kemudian insya Allah dia akan menjadi istri Rasulullah di surga karena beliau adalah hamba yang taat. Ya, semoga Bapak di sini juga bisa meneladani saya juga ya menjadi ahli puasa, ahli sholat malam, ahlul Quran yang kemudian kita bisa berkumpul bersama beliau-beliau ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya Ustaz Dati kembalikan kepada Mbak Ayu. Jazakumullah khairan katsiran dengan aku yang Allah kepada kita semua. Semoga Allah memberikan balasan dengan baik-baik balasan. Selanjutnya adalah saya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan saya. Ada? Oh, jangan. Bagaimana ya? Dia mau nanya. Mbak Dera mau nanya. Kalau nggak ada yang tanya, nanti Mbak Naila yang tanya. Oh, dijawab semua? Iya. Ditunjuk nggak? Oh, iya. Berapa pertanyaan? Monggo silahkan. 3 boleh. Ya. Pertanyaan pertama.